Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pertemuan kali ini, pertemuan ketiga. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang konsep dan implementasi kurikulum 2013. Kemarin kita udah belajar perkembangan kurikulum dari masa ke masa ya. Dari tahun 47 sampai 2013. Jadi negara kita sudah melewati banyak sekali perubahan kurikulum, dan yang akan lebih jauh kita telah adalah kurikulum 2013 karena ini kurikulum yang sedang kita terapkan sekarang. Nah, sebelumnya kita udah pernah bahas ini ya kemarin di pertemuan pertama tentang alasan kenapa sih kurikulum itu harus terus berubah, terus berkembang. Ya, karena adanya tantangan masa depan. Di sini ada 10 tantangan yang sudah saya bahas di pertemuan pertama dulu, jadi ini hanya mengingatkan kembali saja. Mulai dari tantangan globalisasi sampai tantangan yang berkaitan dengan survei internasional, yaitu TIMSS dan PISA. Inilah alasan-alasan yang membuat kita memang harus senantiasa mengembangkan kurikulum. Juga alasan berikutnya adalah berkaitan dengan kompetensi masa depan atau kemampuan-kemampuan apa yang wajib ada dalam menghadapi masa depan yang semakin semakin banyak yang harus dilakukan gitu, semakin banyak tantangannya. Mulai dari kemampuan berkomunikasi sampai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini harus dimiliki gitu. Jadi ini juga menjadi alasan kenapa kurikulum itu harus terus berkembang, tidak bisa stuck, tidak bisa diam, harus selalu dikembangkan. Karena memang dunia ini terus berkembang dan berubah. Nah, ini adalah langkah pembelajaran yang berbasis kurikulum 2013. Jadi hal yang penting dalam kurikulum 2013 itu ini, harus ada observing atau mengamati, harus ada questioning atau menanya, harus ada associating atau menalar, experimenting mencoba, creating networking itu communicating dan implementing. Itu jadi harus ada 5M kalau dulu saya ya, 5M, mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan. Tuh, ini harus ada dalam pembelajaran saat ini. Nah, ini tuh ada di kegiatan inti. Kegiatan intinya itu harus ada ini 5M. Sebelum kegiatan ini ada pembukaan, di mana pembukaan itu yang penting adalah ada salam, ada persepsi, ada pengantar, materi pengantar, kemudian ada pula motivasi. Terus yang ini dalam mengkomunikasikan bisa bersifat interpersonal maupun intrapersonal. Dan setelah 5M ini ada kegiatan penutup berupa simpulan, kemudian motivasi, pengayaan, refleksi, dan salam. Nah, kurikulum itu sendiri bisa didefinisikan atau diklasifikasikan menjadi beberapa hal, ya. Atau ini sama dengan yang kemarin pertemuan pertama, dimensi kurikulum, gitu. Nah, ini adalah dimensi yang lain, tapi hampir sama sih. Yang pertama, kurikulum sebagai materi, planning oriented. Jadi orientasinya pada perencanaan, pada pandangan teoritis, dan ini dipergunakan di Indonesia pada periode tahun sebelum tahun 2000-an. Jadi kurikulum 94 dan sebelumnya 99 itu menggunakan kurikulum yang sebagai materi. Gitu. Jadi teoritis banget. Nah, di kurikulum kita yang sebelum tahun 2000 itu, kurikulum digunakan untuk menyampaikan pengetahuan atau knowledge transmission dari guru ke siswa. Jadi memang masih sifatnya masih
memberi pengetahuan gitu. Guru memberikan pengetahuan kepada siswa. Jadi memang wajar kalau di tahun-tahun itu kebanyakan metode masih menggunakan metode ceramah. Perencanaan pembelajaran sangat dominan dan ketat berdasarkan urutan logis dari materi pembelajaran. Terus guru melaksanakan pembelajaran dengan meneruskan apa yang diketahuinya kepada siswa sesuai silabus yang telah ditentukan. Jadi ini fokus di perencanaan gitu ya. Terus penilaiannya itu berdasarkan daya serap pengetahuan oleh siswa. Jadi memang orientasi ke pengetahuan, knowledge oriented, kemudian guru ini posisinya sebagai pemberi pengetahuan gitu. Sebagai pemberi utama pengetahuan, sebagai sumber belajar utama. Itu kondisi kurikulum kita sebelum tahun 2000. Kemudian kurikulum sebagai produk. Sudah bergeser ya, kalau tadi itu planning oriented, kalau ini udah result oriented, atau mewakili pandangan yang lebih produktif. Nah, digunakan di Indonesia dalam periode tahun 2000-an, selama 10-an tahun, 2000 sampai 2010. Nah, ini kenapa muncul kurikulum sebagai produk? Karena dipicu oleh kebutuhan pasar, berupa kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan. Dan ini yang kita pakai di tahun 2000-an itu sudah berkembang di Inggris sejak tahun 80-an. Jadi kita tertinggal berapa tahun? Dari 80-an sampai 2000-an. Coba dikurangi aja, 20 tahunan kan? Ya udah tertinggal berpuluh tahun dari Inggris. Pantas ya kalau memang pendidikan kita masih seperti ini, karena memang ketertinggalannya juga banyak. Nah, di sini kebebasan dalam penyampaian pembelajaran, yang penting hasilnya harus sesuai standar. Jadi prosesnya itu bebas, mau disampaikan dengan cara apa saja itu terserah, yang penting hasilnya bagus. Karena kan orientasinya ke produk ya, atau ke result, ke hasil gitu. Jadi mau prosesnya seperti apa, yang penting hasilnya bagus. Itu untuk kurikulum yang sebagai produk. Nah, terus sangat bergantung pada penilaian yang terstandar. Ini karena fokusnya di hasil, ya penilaiannya juga ini ya, jadinya terstandarisasi. Diadopsi di Indonesia dalam bentuk KBK, kurikulum 2004 untuk KBK dan KTSP 2006, dengan modifikasi bahwa produk akhir diterjemahkan dari materi yang harus dikuasai, sehingga standar lulusan diturunkan dari standar isi. Ini untuk kurikulum sebagai produk itu kalau di kita di kurikulum 2004 dan kurikulum 2006. Di situ kan ada yang namanya standar isi atau apa-apa yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, di kurikulum KBK dan KTSP ada juga standar result-nya, yaitu ujian nasional. Nah, di ujian nasional itu kan standarnya lebih rendah dibandingkan standar isi. Itu maksud dari pernyataan yang terakhir. Terus kurikulum sebagai proses. Tadi sudah ada yang sebagai materi, kemudian sebagai hasil atau produk, yang ini sebagai proses atau action oriented, mewakili pandangan praktis. Ini belum pernah digunakan di Indonesia. Jadi kita nggak punya referensi seperti apa, maksudnya yang kita terapkan itu belum ada. Dipicu oleh kebutuhan individu siswa yang tidak bisa disamakan, gitu ya, karena memang setiap siswa itu beda ya, tiap manusia itu berbeda. Tapi ini sudah berkembang di Finlandia sejak tahun 90-an. Jadi udah ini ya, udah diterapkan di Finlandia sejak lama banget. Terus penekanan pada berpikir kritis yang diwujudkan dalam tindakan nyata dengan membangun kolaborasi antara pelaku pendidikan.
di sini yang berperan dalam pendidikan itu bukan hanya hubungan antara guru dan siswa, tetapi juga kolaborasi dengan yang lainnya. Mengevaluasi proses secara terus-menerus melalui pemantauan proses dan capaiannya secara ketat. Jadi bukan hanya fokus di result atau di hasil saja, tapi prosesnya juga dilihat atau dipantau secara terus-menerus. Lebih manusiawi ya, karena prosesnya juga dinilai. Terus penilaian berdasarkan kemajuan siswa dalam pembelajaran. Jadi ini lebih ke apa ya? Lebih ke kita memanusiakan manusia, karena manusia itu memang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemajuan sekecil apapun itu dihargai di kurikulum ini. Maka pencapaian antara anak satu dengan yang lainnya itu menjadi relatif. Bisa jadi antara anak satu dengan yang lainnya itu grafiknya berbeda. Ya, hasil akhir dapat berbeda bagi tiap siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Memang seharusnya seperti itu, karena kita nggak bisa menyamakan manusia satu dengan manusia yang lainnya seperti robot gitu, sama dengan kemampuan yang sama, gitu nggak bisa. Terus kurikulum sebagai praksis kontekstual. Ini perluasan dari konsep kurikulum sebagai proses dengan penambahan komitmen bersama antar pelaku pendidikan untuk mencapai target tertentu yang ditetapkan. Ini menggunakan pendekatan materi, proses, produk. Ini gabungan dari yang tadi ketiga kurikulum. Kemudian penguasaan materi pembelajaran diperoleh melalui siklus aksi dan refleksi berkelanjutan. Jadi setelah pembelajaran itu ada refleksi terus-menerus gitu supaya tahu di mana sih kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran tersebut. Kemudian pentingnya peranan guru dalam menghasilkan komitmen dari siswa untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Jadi antara guru dan siswa itu punya semacam perjanjian, komitmen, gimana sih yang harus kita capai dalam satu semester gitu misalnya. Perlu tambahan pendekatan transdisipliner melalui tema pembelajaran yang kontekstual dengan sekitarnya untuk memastikan praksisnya relevan. Gitu. Karena ini sifatnya praktis, jadi harus dikaitkan dengan lingkungan sekitar atau dengan kehidupan nyatanya siswa dalam artian kontekstual ini maksudnya. Nah, perubahan mendasar dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya kan kurikulum 2006. Kemudian berubah menjadi kurikulum 2013. Perubahan mendasarnya itu ada di 4 aspek. Yang pertama, konsep kurikulumnya. Yang kedua, buku. Yang ketiga, pembelajarannya. Dan yang keempat, penilaiannya. Jadi emang rombaknya atau berubahnya itu cukup banyak. Nah, ini tema pengembangan kurikulum 2013 sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Harapannya itu ini. Lulusan atau siswa-siswa itu bisa produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Maka untuk mencapai ini perlu adanya pengetahuan, yaitu siswa itu tahu apa, mengetahui tentang apa. Nah, kemudian selain pengetahuan juga perlu dikuatkan keterampilannya, tahu bagaimana, nggak cuma definisinya saja, tapi terampil melakukan sesuatu. Dan tahu mengapa. Tahu alasan dibaliknya, tahu kenapa harus begini, kenapa harus begitu, yang kaitannya dengan sikap. Nah, ini semua terintegrasi atau saling menguatkan satu sama lain, saling berhubungan. Gitu. Rumusan produk dalam kurikulum 2013. Produk ini berarti hasilnya berupa SKL, standar kelulusan. Domainnya ada 3, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kalau di SD itu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan.
Ini sama deng, sama SD, SMP, SMK ini sama. Ini untuk sikapnya bisa menerima, bisa menjalankan, bisa menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Kalau keterampilannya itu bisa mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Kemudian kalau pengetahuan itu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi SKL dari ketiga jenjang pendidikan ini sama. SKL-nya sama, hanya kontennya yang kemudian nanti berbeda ya, disesuaikan dengan standar isinya. Nih, 4 perubahan besar dalam kurikulum 2013. Yang pertama, konsep kurikulum. Ini tadi udah ada ya, ini tak bahas lebih lanjut. Seimbang antara hard skill dan soft skill. Jadi bukan hanya hard skill-nya aja yang dikembangkan di kurikulum 13, tapi juga soft skill. Dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, itu semuanya dibuat seimbang hard skill dan soft skill-nya. Kemudian buku yang dipakai. Itu kalau di kurikulum 2013 itu berbasis kegiatan atau activity based. Jadi memang banyak aktivitasnya gitu loh di buku. Maka perlu inisiatif sendiri untuk mencari referensi lain yang nggak ada di buku. Untuk SD ditulis secara terpadu atau tematik terpadu. Dan proses pembelajarannya ini direkomendasikan menggunakan 4 model pembelajaran minimal. Ada problem based learning, project based learning, inquiry, dan discovery learning. Terus proses penilaiannya itu mencakup 3 ranah, kognitif, psikomotor, dan afektif. Nggak boleh hanya kognitif saja, nggak boleh hanya psikomotor saja gitu. Nah, ini penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum dari KBK, KTSP ini hampir sama. Terus ini kurikulum 2013. Bisa sambil dibaca ya. Kalau di KBK dan KTSP itu SKL diturunkan dari standar isi. Kalau di kurikulum 2013 itu SKL diturunkan dari kebutuhan. Jadi kebutuhan kita itu apa, baru diturunkan ke SKL. Berikutnya, standar yang KBK dan KTSP itu standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan MAPEL yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, kalau kurikulum 2013 itu standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Ini lebih terpadu kalau di kurikulum 2013. Di KBK dan KTSP itu ada pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, pembentuk pengetahuan. Itu berbeda mata pelajarannya, jadi terpisah-pisah antara mata pelajaran yang membentuk sikap, mata pelajaran yang membentuk keterampilan, mata pelajaran yang membentuk pengetahuan, itu misah-misah. Kalau di kurikulum 13 itu semua mata pelajaran berkontribusi atau saling membentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian untuk KBK dan KTSP itu kompetensi diturunkan dari MAPEL. Sebaliknya, kalau kurikulum 13 itu MAPEL yang diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Untuk KBK dan KTSP, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain. Terpisah maksudnya ya, ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia itu terpisah. Kalau kurikulum 13 itu semua mapel diikat oleh kompetensi inti. Lebih terpadu. Ini bisa dilihat sendiri di mana kerangka kerja dari penyusunan KBK dan KTSP, kemudian ini kurikulum 13. Bisa dilihat perbedaannya. Ini yang kurikulum 13. Jadi ini dari serta didik, dari tujuan pendidikan nasional, dari kebutuhan, diturunkan menjadi SKL. Jadi SKL ini muncul yang namanya standar proses, kerangka dasar kurikulum, dan standar penilaian. Dari kerangka dasar kurikulum, ini diturunkan lagi menjadi struktur kurikulum, menjadi KI kelas,
Jadi KI-nya itu sama ya, di satu kelas itu sama. Dan KD Mapel, bisa disebut juga standar isi. Dari standar proses, standar isi, dan penilaian ini membentuk silabus. Dari silabus ini muncullah panduan guru dan buku teks siswa. Kemudian diturunkan menjadi RPP, pelaksanaan pembelajarannya, penilaian pembelajarannya, didukung dengan buku pengayaan. Itu yang perubahan dari segi kurikulum ya, konteks kurikulumnya. Nah, ini perubahan dari segi buku. Dalam kurikulum 2013 itu kriteria bukunya yang pertama mengacu pada konsep kurikulum sesuai dengan KI dan KD. Kemudian dalam mengajar ada dua jenis buku, yaitu buku siswa dan buku guru. Untuk buku siswa itu lebih ditekankan pada activity based, bukan merupakan bahan bacaan. Jadi wajar ketika kita melihat buku siswa itu kok bacaannya dikit, materinya dikit, ya memang iya gitu, karena memang inti dari si buku siswa ini adalah activity book gitu, buku aktivitas. Mereka perlu mencari referensi lain supaya pengetahuannya lebih banyak. Referensi lain itu bisa didapatkan dari buku referensi yang lainnya, atau bisa juga dari sumber-sumber lain seperti internet, YouTube, gitu kan bisa. Nah, setiap buku memuat model pembelajaran dan proyek yang akan dilakukan oleh siswa. Itu sudah disiapkan di buku siswa ya. Terus buku guru memuat panduan bagi guru dalam mengajarkan materi kepada siswa. Jadi di kurikulum 13 ini sebenarnya udah sangat dimudahkan ya, gurunya ada panduannya, siswanya ada kegiatannya, tinggal dikembangkan aja sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah kita. Berikutnya yang perubahan yang berikutnya tadi udah konteks kurikulum, kemudian buku. Terus sekarang proses pembelajaran. Proses pembelajarannya itu kalau di kurikulum 2013 itu proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. Jadi harapannya dengan menerapkan kurikulum 2013, siswa itu lebih kreatif. Karena hasil penelitian ini nih, 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan. 1/3 sisanya berasal dari genetik. Jadi kreativitas itu kebanyakan muncul itu dari pendidikan, bukan dari faktor gen. Ini berkebalikan dengan kemampuan kecerdasan seseorang. Nah, kreativitas itu diperoleh melalui apa saja? Ya melalui 5M tadi, mengamati, menanya, mencoba, menalar, kemudian mengkomunikasikan. Nah, ini bisa memunculkan kreativitas pada diri seorang atau diri seorang anak. Gitu ya. Jadi pembelajarannya sudah fokusnya ke 5M untuk kegiatan inti. Yang dimana 5M ini mengedepankan pengalaman personal. Jadi siswa itu belajarnya lebih bermakna. Terus pembelajarannya bersifat saintifik. Setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Ini tadi yang barusan saya sampaikan ya. Ada mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, mengkomunikasikan. Ini harus ada dalam kurikulum 2013. Harus ada kegiatan ini di kegiatan inti. Kemudian untuk menguatkan proses pembelajaran itu, kita bisa langkah yang kita lakukan. Yang pertama menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran, menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Gitu. Jadi guru itu perannya sebagai fasilitator, memberikan referensi, menambah referensi atau menyediakan fasilitas sarana dan prasarana, sehingga menstimulasi siswa untuk mencari tahu sendiri apa yang dia butuhkan, bukan semuanya didulang, diberitahu gitu, enggak. Terus menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, membawa pengetahuan, berpikir logis, sistematis dan kreatif. Nah, untuk kreativitas itu sendiri itu ada beberapa pemahaman.
Untuk pemahaman lama itu seperti ini, sekarang pemahamannya sudah bergeser. Dulu kreativitas itu dibatasi hanya untuk seni saja. Seorang dikatakan kreatif jika seninya bagus. Ternyata muncul pemahaman baru bahwa kreativitas itu tidak hanya di seni. Di semua hal, semua bidang itu bisa juga kreatif. Itu jadi ketika melihat seorang anak kok seninya itu kurang, dalam arti ketika dia menggambar atau kerajinan itu kurang bagus, bukan berarti dia nggak kreatif, bisa jadi dia kreatif di bidang yang lain. Pemahaman yang lama juga mengatakan bahwa kreativitas ini bakat. Kalau udah dasarnya nggak kreatif, ya sampai kapanpun nggak kreatif. Ternyata bukan. Kreativitas ini merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari. Gitu. Terus pemahaman lama juga untuk kreativitas ini karena murni bakat, jadi tidak perlu pengetahuan pendukung. Tapi kalau di pemahaman yang baru sangat perlu gitu pengetahuan baru yang ada itu sangat dibutuhkan karena kreativitas menurut pemahaman baru adalah suatu keterampilan yang dapat dipelajari. Semakin banyak pengetahuan yang masuk, bisa jadi akan semakin kreatif. Untuk pemahaman baru ini juga dimasukkan, kreativitasnya dimasukkan dalam keterampilan berpikir. Sedangkan kalau pemahaman lama itu masuknya ke terobosan besar. Terus kalau di pemahaman lama, kreativitas ini sifatnya free atau bebas gitu ya, bebas berkreasi gitu. Nah kalau pemahaman baru ini lebih ke stimulation play atau terarah. Nah perubahan yang terakhir adalah perubahan proses penilaian. Untuk kurikulum 2013 itu penilaiannya itu seperti ini. Jadi tugas yang diberikan kepada siswa itu tidak hanya memiliki satu jawaban benar. Jadi ada banyak jawaban multi answer yang mana banyak jawaban itu nggak bisa disalahkan. Gitu. Kalau dulu ketika saya sekolah kan biasanya satu jawaban ya. Soal-soal itu jarang yang punya banyak jawaban, itu jarang. Dan itu tidak direkomendasikan di kurikulum 2013. Nah, karena tidak hanya memiliki satu jawaban yang benar, maka guru itu harusnya mentolerir jawaban yang mungkin agak nyeleneh, karena siswa itu macam-macam ya. Kalau pertanyaan kita sangat terbuka, bisa jadi akan muncul jawaban-jawaban yang nyeleneh. Dan dari jawaban nyeleneh itu kita harus mentolerir dulu ya, menerima jawaban itu dulu sebelum kita menyalahkan. Menekankan pada proses, bukan hanya hasil. Hasil itu juga penting, tapi prosesnya lebih penting gitu di kurikulum ini. Terus memberanikan peserta didik untuk mencoba, menentukan sendiri mana yang kurang jelas, memiliki interpretasi terkait suatu pengetahuan. Kemudian yang kelima, memberikan keseimbangan antara kegiatan struktur dan spontan atau ekspresi. Ini kegiatan-kegiatan pembelajaran di kurikulum 2013 itu bisa dibagi menjadi kegiatan terstruktur dan spontan. Terstruktur itu memang sudah direncanakan. Kalau spontan itu ya tiba-tiba aja melakukan suatu kegiatan yang tidak direncanakan. Nah, langkah-langkah dari penilaian supaya sesuai dengan kurikulum 2013 itu yang pertama adalah penilaian itu mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari rendah sampai tinggi. Jadi ada yang namanya taksonomi Bloom dari kemampuan berpikir yang paling rendah yaitu C1 sampai C6 yang paling tinggi. Nah, di kurikulum 2013 itu harus mampu mengukur semua tingkat berpikir baik C1 sampai C6. Terus menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam, bukan sekedar hafalan. Gitu. Maka soal-soal yang bersifat definitif itu tidak direkomendasikan di kurikulum 2013. Soal definitif itu misalnya, apakah yang dimaksud dengan ovipar? Nah, itu kan definitif banget ya. Harusnya soalnya bisa lebih dari itu, gitu soal-soal yang membutuhkan pemikiran mendalam.
Misalnya soal-soal yang bersifat prediktif, apa yang terjadi di ekosistem kolam jika di kolam itu banyak ditumbuhi eceng gondok misalnya. Itu kan butuh pemikiran yang lebih dalam, bukan hanya sekedar definitif atau hafalan. Berikutnya mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja. Ya, prosesnya juga dinilai ketika pembelajaran itu mereka gimana, keaktifannya seperti apa, ketika berkelompok itu gimana gitu. Terus menggunakan portofolio pembelajaran siswa. Portofolio ini berisi tentang hasil kinerja siswa yang paling bagus itu dikumpulkan gitu. Jadi portofolio ini penting untuk tahu perkembangan siswa. Nah, itu saja pembahasan terkait implementasi kurikulum 2013. Masih ada beberapa pembahasan yang lain, tapi untuk hari ini cukup itu dulu ya. Silakan dipahami. Boleh ditanyakan ketika waktu perkuliahan.